Router. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa Selamat di malam. di co-learning ya, uh, Kumi ACC ini. Dan terima kasih kehadirannya semua teman-teman. Uh, Kali ini kita akan ini follow up dari pembicaraan di WhatsApp group. Untuk kita bisa ada ke co-learning bersama untuk rekan-rekan yang mempersiapkan diri menghadapi ujian SEC ya. Begitu ya teman-teman. Hari ini ada berapa nih? Sudah 8 orang ya. Terima kasih eh, Kak David, apa kabar? Coach David, Coach Safitri juga lagi on the way. Apa kabar? Oh, lagi ini ya, lagi nggak bisa juga. Coach Astuti, apa kabar, Coach Astuti? Dan hari ini kita akan direcord ya teman-teman atas permintaan banyak teman-teman. Jadi nanti untuk kemudian kita akan menggunakan recordingnya untuk teman-teman yang membutuhkan. Kira-kira begitu. Terus hari ini agendanya akan ada tiga hal yang penting. Yang pertama saya akan cerita sedikit tentang koloni secara sekilas dan prosesnya ya untuk mendaftarkan ICC. Terus nanti di bagian kedua akan ada sharing dari dua rekan kita yang baru saja ujian dalam mungkin 1 bulan terakhir ya, sudah 1,5 2 bulan terakhir. Ada Coach Minda, halo Coach Minda apa kabar? Ya, nanti juga ada Coach Roy, halo Coach Roy, apa kabar Pak Roy? Ya, dia akan bercerita tentang pengalamannya ya ini paling update karena baru-baru ini sih, mungkin akhir tahun ya paling akhir ya Ya, melakukan ujiannya. Nah, nanti bagian akhir kita akan ada tanya jawab ya. Rekan-rekan ada yang bertanya atau ada ide, silahkan. Begitu kira-kira. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum dimulai? Cukup ya. Cukup check-in dulu. Wah, pakai check-in lagi. Jadi cekin. kelas apa ya? Ya. Ini di check-in saya dulu ya. Saya kasih contoh. Kita mesti cerita sedikit tentang keadaan ini. Cikarang ini hujan gerimis. Saya di Cikarang. Cikarang hujan gerimis dan panas, cukup panas ya, nggak tahu dari dari pagi khawatir hujan gede, tapi itu sekarang keadaannya di Cikarang. Silakan rekan yang lain cekin, monggo silakan. Coach Minda, boleh Coach Minda. Iya, tadi pulang ternyata macet banget yang biasa 15 menit jadi 1 jam. Wah, luar biasa. Wow, oke, ya, ya. Silakan dilempar ke siapa, Coach Minda? Ini Pak Roy ternyata masih di mute nih Pak Roy. Ya, Masih mute Iya, ya Pak Roy. Nah, ya Pak oke Roy, ya. oke oke. Ya Bandung sih dingin sekali. Belum pernah sedingin ini. Sangat-sangat dingin. Oh ya, ya, Dan hujannya ya. ya. Ke siapa Pak Roy? Dilemparkan bolanya. Oh, ke Ibu Aike aja, Ibu Aike. Halo. Masalah penjago Aika. Oh, hilang kok. ini Oh, Oke. saya ayo. disuruh apa ya? Ya, menceritakan Bandung lagi gimana Bu? Oh, Hujan? Bandung. Bandung lagi enak-enaknya sejuk. Sejuk. Ya, Dingin. ya. Tadi ada du- Pak Coach David bisa bercerita atau nggak bisa? Cukup ya, Coach Astuti bisa bercerita atau mau menceritakan sedang di mana? Oke, kalau tidak ada kita mulai saja. Udah kelewat Wah, hampir aja Coach kelewatan Fulan. satu nih. Iya, Coach Fulan gimana apa kabar Coach Fulan? Silakan Coach Fulan. BSD rasa puncak, Coach. Wis. Puncak. Wis. Walah, walah. Waduh, duh, 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 duh. Ini dari Bandung sampai BSD dingin nih berarti nih ya. Oh, rata gini hujan ya. Oke, kita mulai ya. Coba saya share presentasinya, moga-moga lancar. Ini dia. Saya klik dulu ini nih. Jadi kali ini kita akan, eh, saya akan ceritakan sekilas tentang prosesnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi tentang proses pendaftarannya. Jadi ini sudah dibuatkan dengan mm, apa ya, mudah disederhanakan oleh Coach Reni. Coach Reni ini kursusinya oleh Coach Reni dan beliau tuh menjalankan ini dari beliau kasih nama 3S ya. Saya bisa mulai aja nih pendaftarannya.
Jadi pertama eligible dulu, yang kedua Coach enroll. Heru, sorry, mungkin bisa di slideshow. Oh, di slideshow. Ini tampilannya soalnya, ya karena Oh, tampilannya hmm, ini ya, oke. kecil jadi masih. Ya, stop Di share. PowerPoint-nya mungkin, eh, Sudah selesai. Share lagi. ya, kenapa ya? Share lagi tampilannya. Yang ini mungkin. Bismillah. Yang ini kan? Nah, ya, Oke ya. yes, ya. Ya. Ya, jadi ada tiga tahap eligible, enroll, dan exempt ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang dengan pengalaman yang sudah berpengalaman ini juga bisa menambahkan. Eligible artinya punya sudah mengambil kalau zaman sekarang itu pakainya level 1 ya dari KOMI atau pendidikan yang lain, yaitu 60 jam pendidikan dan 10 jam mentor coaching. Kita juga akan dibilang eligible kalau sudah menyelesaikan 100 hours ya, 100 hours coaching experience. Ini baik yang paid ataupun pro bono. Walaupun Hmm. ini ada syarat untuk 100 jam, tapi dari pengalaman yang sudah-sudah, kita tidak punya kewajiban untuk menceritakan ya, atau mengupload data 100 jam itu. Nanti kita di dalam mendaftarkannya itu, kita menyatakan saja bahwa kita sudah 100 jam gitu. Pakai credibility kayak gitu, menjaga kredibilitas kita. Jadi dengan tiga hal ini kita akan eligible. Kemudian kita yang part kedua itu enroll ya. Enroll itu dia memang kita harus punya ICF account ya, baik member ataupun tidak member. Bisa ada dua jalan ya, menjadi member, kemudian punya menggunakan ICF account sebagai member, bisa juga membuat ICF account tanpa menjadi member, sehingga saya begitu. Kemudian take survey, terus formnya itu muncul ya nanti untuk di dalamnya akan ada perbedaan rate antara yang member dan non-member gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di dalamnya juga kita bisa follow form application-nya. Di teman-teman yang ikut di ACC, New ACC ini, ACC Circle Learning ini, ada juga teman-teman yang bertujuan untuk memperpanjang ya. Memperpanjang saya belum punya pengalaman untuk memperpanjang, jadi saya tidak bisa menceritakan seperti apa perpanjangannya. Dan kayaknya sih belum ada teman lain yang bercerita tentang perpanjangan ya. Nanti tapi kemungkinan besar akan mirip atau menggunakan sehingga saya tidak perlu ujian lagi begitu ya yang seingat saya. Tapi akan ada persyaratan eh, yang lain untuk eligible yaitu tentang continuous learning-nya itu yang mesti di, dibuktikan dengan ECC ya istilahnya kalau nggak salah begitu ya. Itu yang kalau ada teman-teman yang sudah memperpanjang atau mengenal teman lain yang sudah memperpanjang ECC juga nanti bisa bisa memberitahukan yang bersangkutan siapa tahu mau bercerita tentang proses perpanjangannya ya. Kemudian submission ya. Setelah kita payment dulu, kemudian submit ya. Kita akan dapatkan konfirmasi bahwa kita submission berhasil melalui email ya. Nah, itu di situ dia memberikan standar waktu servisnya itu 4 week ya, 4 minggu. Itu mereka akan review semua eligible kita itu sampai kadang-kadang ada teman-teman yang mencapai 4 minggu, ada teman-teman yang lebih cepat dari 4 minggu, ada yang 4 hari, macam-macam ya. Memang mungkin berbasis dari load dan kerumitan-kerumitan yang muncul dari prosesnya ya. Kemudian kita akan dapatkan email konfirmasi bahwa kita sudah bisa mengambil ujian dan di email itu kita akan mendapatkan link juga untuk masuk ke yang tahap ketiga exam ya. Kita receive email, kemudian ini memang flow-nya adalah flow lewat test center ya teman-teman, karena ada dua cara ya untuk ujian. Kita lewat test center, artinya test center itu kita datang ke tempat tes yang itu adalah tempat umum yang diakses oleh banyak orang yang memang dibuat untuk tes. Kita juga bisa melakukannya di rumah. Beberapa teman melakukannya di rumah dengan kerumitan-kerumitan teknologinya ya. Eh, te-
ada beberapa share dari teman-teman yang melakukannya. Kita intinya sih mereka mereka meminta akses termasuk akses visual ya. Kita diwajibkan untuk mau menunjukkan beberapa part dari ruangan yang mereka butuhkan ya. Akan ada orang yang standby dan meminta kita untuk memindahkan kameranya ke area tertentu semacam begitu kalau di rumah. Nah, yang saya alami itu sama seperti yang dilakukan coach training itu lewat Pearson View. Kita memilih tempatnya, kita memilih schedule-nya, kemudian kita memilih mengkonfirmasi, kemudian kita akan dapat email konfirmasi ya bahwa kita akan ujian kapan dan di mana, jam berapa gitu ya. Jadi itu akan menjadi email konfirmasi itu yang menjadi pegangan bahwa kita memang benar-benar sudah terdaftar. Ini banyak klik-klik-klik yang kadang-kadang kita lost ya di tengahnya. Saya pernah punya pengalaman saya sendiri. Saya merasa sudah mendaftar, kemudian memilih satu tanggal tertentu. Kemudian saya cek sehari sebelumnya ke tempat itu. Ternyata di tempat itu ada kayak meja meja penerima tamunya begitu reception. Dan dia bisa langsung cek apakah benar nama saya sudah tercatat untuk ujian besok gitu. Nah, terus dia bilang belum tercatat. Terus dia nanya emailnya mana. Oh, saya cek malah belum ada email confirmationnya. Jadi kita harus sampai menerima email confirmation, baru schedule itu firm ya. Kita bisa menggunakan bukti tertulis itu untuk membawanya juga pada saat ujian di hari H untuk menunjukkan kepada petugasnya sebelum kita melakukan ujian. Dianjurkan untuk apalagi yang menggunakan test center di luar untuk mencoba moda transportasinya ya dan apa timingnya termasuk parkir di mana dan seterusnya untuk sebelum kita melakukan tes itu. Pengalaman saya adalah saya melakukan sehari sebelumnya ya. Kemudian ujiannya tentunya. Ujiannya dia mewajibkan check-in 30 menit sebelum mulai dan kemudian ujian itu kalau kita di test center begitu selesai ujian hasilnya langsung keluar dan langsung di print di tempat. Baik kita pas kita akan muncul resultnya itu akan muncul sebelum kita langsung di pada saat kita selesai tes itu. Kira-kira begitu. Kemudian kalau pas akan dapat email juga, kalau retake juga akan dapat email juga. Dan dua-duanya ini bisa kita ambil kalau retake 14 hari kemudian ya. Retake pertama, retake berikutnya 30 hari kemudian. Dan 6 kali per tahun maksimum ya untuk bisa retake. Gitu kira-kira. Prosesnya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau men-sharing pengalamannya silakan. Mungkin saya ada sedikit mau tambah Pak Arbas dari Ya, pengalaman ya. saya sendiri. Jadi tes center yang seperti Pak Arbas ceritakan tadi itu sebaiknya benar dicek dulu ya. Rekomendasi saya sih dicek dulu karena kita waktu itu ngecek sampai 3 tes center. Nah, yang satu sedang dalam renovasi. Jadi, waduh, tempatnya sangat nggak enak gitu, eh, Pak. Mungkin tempatnya sih bagus, tapi ini karena renovasi jadi kurang convenient lah gitu. Nah, terus juga kita ada berbicara dengan satu tes center. Ternyata dia punya tes center itu eh, bisnis utamanya bukan training, tapi menjual eh bukan apa menerima ujian tapi dia training gitu loh. Jadi ujiannya itu nggak terlalu diutamakan. Nah, jadi waktu dia pernah bilang bahwa ada suatu kali ada orang datang dia nggak lupa gitu loh. Jadi pas waktu ujiannya dia mendadak siap-siapkan itunya. Jadi nah, itu dari situ saya pelajari, wah ya kalau gitu kita harus hindari yang seperti ini. Nanti kitanya yang senewan sendiri ya pada harinya, terus belum siap dan lain-lain gitu. Itu sih yang saya pertama. Jadi sebaiknya mungkin dicek dulu tempatnya, itunya apa eh, tes centernya seperti yang Pak Harbas bilang. Itu aja sih Pak Ya, Harbas. ya. Terima kasih Pak Roy, terima kasih. Iya. Silakan rekan yang lain kalau mau menyampaikan sharingnya atau monggo. Kalau mungkin saya sedikit menambahkan juga, jadi
apa namanya, untuk yang ujian senternya itu kan banyak ya, tempatnya kan banyak. Nah, ada yang kayaknya nih Pak Roy yang tidak beneran dedikasi buat ujian itu kalau jadwalnya dikit kayaknya. Karena kebetulan saya Oke, ngambil di tempat yang jadwalnya banyak di The East. Nah, itu tempatnya lumayan nyaman. Kayaknya oke. memang dia khusus buat apa ya, kayak apa namanya sekarang, coworking ya. Tapi Oh, dia ada oke, tempat oke. ujian. Ha. Iya, iya, iya. Dan jadwalnya banyak, pilihan jadwalnya banyak karena saya nyari yang jadwal jadwal saya kan, mohon maaf karena saya masih kerja jadi agak susah mencari jadwalnya kan. Saya Betul, nyari yang iya. sore gitu kan. Nah, itu nggak banyak memang gitu. Mungkin jadi Oh, mungkin teman-teman nanti ngelihat yang banyak jadwalnya sepertinya itu emang dedicated untuk memang harus. ujian. Iya, iya. Hmm. Ya, ya. Waktu itu Pak Roy juga ada ini ya Pak Roy, ada isu dengan waktu juga ya Pak Roy. Mungkin bisa cerita Pak. Oh iya, gitu. Jadi itu kan tesnya itu dibagi. Yang pertama adalah membaca info-infonya tentang tes itu, peraturan tes, berapa lama, aturan-aturan main. Itu panjang sekali ya. Iya. Jadi ya saya, waduh, saya lewat-lewat aja gitu karena memang sedang lumayan lumayan dakdikduk lah gitu. Dengan asumsi bahwa proktornya, artinya orang yang menunggu di situ, mengerti, pernah Hmm. baca gitu ya, apa pernah dikasih training. Jadi waktu itu saya melakukan tes. Di situ tesnya itu di atas ada remaining time. Jadi Mm. bisa berapa lama. Nah, waktu 10 menit sebelum sesi pertama itu proktornya datang, Pak, ini kayaknya Bapak sudah waktu deh. Saya bilang masih ada 10 menit lagi loh. Terus dia bilang, ya ini 10 menit itu untuk dua seksi. Saya bilang, ah nggak mungkin karena seksinya itu. Mm. Nah karena saya sedang sedang keadaan ya maksudnya gugup lah atau apa, jadi saya nggak mikir jernih gitu loh. Loh saya bilang Bapak nggak dikasih instruksi. Ya saya nggak tahu, nggak dikasih tahu apa-apa katanya. Cuma kalau tes yang lain, artinya tes yang eh, tes yang bukan dari ICF, mungkin dari Microsoft, dari apa itu Mm. dijadikan satu. Hmm, hmm, Jadi dia, oh saya nggak ngerti. Wah, tapi saya pikir-pikir. Jadi saya 10 menit itu saya korbankan Mm. daripada nanti benar-benar dua sesi terus sesi keduanya harus 10 menit pada keburu. Cuman memang nggak masuk akal ketika itu. Kalau saya berpikir jernih mungkin ya dia yang salah gitu. Mm. Cuman, nah jadi hmm, artinya apa? Menurut saya eh, anggaplah mereka itu nggak begitu mengerti. Jadi kita sendiri harus proaktif, hmm, baca sendiri peraturannya dengan cepat lah ya. Karena kita dikasih 2 menit kalau nggak salah ya untuk baca semuanya. Itu Mm. panjang sekali ICF itu sampai gitu. Itu aja sih. Jadi ada ya jadi bikin gugup terus. Jadi saya kehilangan 10 menit sebetulnya ketika itu hmm, hmm. gitu. Ya, ya. Iya. Thank you Pak Roy. Ya, Iya, oke. ya. Mm. Ya, memang tes center ini kan dia tidak hanya tes ICF ya. Dari pengalaman saya di ruangan itu ada Betul. empat komputer ya. Iya. Iya. Di jadwal yang sama dia jalan bersamaan, pakai pembatas gitu. Ya Iya. mungkin yang tes ICF saya, orang yang lain tes apa saya nggak tahu. Betul. Time frame Betul. mereka juga Betul. berbeda ya. Jadi Betul, Betul. betul. itu yang terjadi karena seperti itu. Mm. Mm-mm. Ya. Betul. Dan Iya. kadang-kadang tempatnya cuma satu, Pak. Kita Mhm. pernah tempatnya bagus, orangnya meyakinkan, tapi cuma bisa satu orang. Tapi karena saya dengan Ibu Mhm. Aike waktu itu, jadi apa Empat ya. namanya? Jadi saya cari tempat lain karena mau bareng-barengan lah gitu. Iya. Mhm. Iya, Ya. kita masuk ke ruangan itu kan juga semua harus ditinggal kan, handphone, jam tangan saya Oh aja iya, dicopot gitu ya. iya Dan Mhm. betul. memang secara timing, jadi saya tuh kalau di apa di di surat yang disampaikan ke kita kan kayaknya bukan 1,5 jam kali dua kan, tapi berapa ya? Pokoknya kurang dari 1,5 jam. Iya. Jadi saya pikir waktu ujian tuh 1,5 jamnya untuk dua ujian. Untung si Nah itu, ininya saya tuh baik. Ah, ah. iya Malah iya.
ininya baik, Pak. Dia bilang, enggak, nanti jeda dulu, istirahat 10 menit, kemudian baru 1,5 jam lagi. Oke, Jadi sebenarnya oke. ujiannya 3 jam, gitu. Iya, Saya baru, betul. oh, karena lumayan susah ya ujiannya, nanti kita coba bahas ya. Iya, iya. Lumayan susah ya ujiannya, jadi kayaknya kalau cuma 1 jam memang buat saya sih Hmm. kurang. Tapi kalau 1,5 jam, oke lah, gitu ya, oke Iya, Iya, lah. iya. iya, iya. Nah, tapi sebetulnya begini, Bu Bina, di atas kiri atas kalau nggak salah, di situ ada Mm-mm. tulisan remaining time. Itu ada Iya, counter, itu. ada, iya, Heeh. itu. Kita Nah, ikutin itu aja karena itu bener, udah dihitung semua udah sama dia. dihitung Iya. betul. Itu Jadi yang itu jangan. yang saya bingung, Pak. Kok Iya, remaining-nya banyak banget ya? Kan saya iya. pikir cuma sejam apa berapa sesuai dengan surat kan. Betul, Kok betul, remaining-nya betul. lama banget? Apa ini dibuat 2 soal? Saya nanya dulu, saya ketakutan kan ini maksudnya apa nih? Nah, di tempat saya prokternya nggak tahu, jadi dia bilang ini untuk, ya jadi dia kebalikan Oh, kalau Ibu Mina yang mikir untuk 2 section, tapi ini dia yang bilang, heeh. Pak lebih baik berhenti Dan sekarang untuk karena satu nanti seksi. masih ada satu lagi katanya gitu. Iya, 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 Padahal iya, saya cuma iya, 10 menit lagi. Waduh, kalau section iya, 2 10 menit pasti nggak lulus saya bilang begitu. Berat lah ya. iya, Iya, betul. Ya, ya. Jadi pokoknya lihat remaining time, Ya. ikutin iya, itu aja. Itu yang iya, udah benar gitu. iya. Eh, jadi kayaknya seru juga nih kita untuk langsung bicarakan Eh, bagian ujiannya ya. Mm-mm. iya. Kita akan ada sesi kita masuk ke sesi berikutnya sekalian aja ya, biar Oke, biar oke. nanti Iya, 1 jam Pak. bisa Iya, selesai. Pak. Kita ke sesi berikutnya yaitu sharing dari dua rekan kita yang baru selesai ujian. Semoga bisa bermanfaat. Silakan Pak Roy dulu. Pak Mm-mm. Roy. Oh, oke, oke. Mungkin saya akan share sedikit. Coach Wulan kalau tanya-tanya ntar ya Coach Wulan ya. Thank you. Oke. Sebentar. Bentar. Bentar. Sudah kelihatan Pak Roy, tinggal di Udah ya? slideshow Oke, oke. ya, ya Sekarang slideshow udah ya. ini. Nah, ini ini juga apa? Ada strukturnya, kontennya adalah eh, yang menurut ICF ya kalau nggak salah ini tentang coaching etik Pak itu Roy tiga. mesti mesti di share ulang karena yang slideshow tadi belum di share, sama kayak saya tadi. Oh, oke, sebentar. Ya, ya. Eh, Stop share dulu baru share ulang. oh, share ulang ya. Bentar. Ya, Eh, Slideshow ya. slideshow, Oh, ini ya, slideshow. terus share Oh, ulang ya. sebentar. You are screen sharingnya di stop dulu ya, Pak ya. Ya, share stop dulu. Eh, Bisa langsung kalau ada tulisan slideshow sih, Pak. Oke. slideshow sebentar Mm-mm. ya. Stop. Oh, stop. Ini slideshow. Ini udah siap ya, ya? Belum. Belum, ini masih kelihatan screen-nya. Bapak ke slideshow ini mungkin, Pak. Slideshow itu di bawah ya, yang menu bukan? Yang di atas. Oh Tapi ini udah ya, kelihatan sih kalau misalnya. Kelihatan kan ya? sebentar. Maksudnya nggak perlu di slide. Kelihatan. Split Ya. wide. Udah cukup, Pak, silakan. Cukup ya? Ya, Oh, oke. ya. Bentar. Saya nggak gitu biasa. Oke. Eh, Oke. Nah, kelihatan ya? Sekarang udah kelihatan. Udah baik. Ya, Halo. dilanjutkan aja Udah, Pak Oh, Roy. udah, udah. udah Oke, cukup oke. ya. Ya, Oke, jadi kontennya itu dia dibagi-bagi ya untuk yang coaching etik itu pertanyaannya sekitar 30%. Jadi itu semua yang ada di Code of Ethic daripada ICF gitu. Nah, yang kedua adalah definition and boundary daripada coaching. Jadi itu definisi coaching itu apa, terus perbedaannya boundary-nya itu di mana gitu. Mana yang masuk coaching, mana yang bukan coaching, consulting, apa namanya? Consulting terus ada mentoring itu boundary-nya di mana batas-batasnya itu 30%. Nah, domain coaching kompetensinya sendiri itu eh, coaching kompetensi, strategi dan teknik itu 40%. Artinya itu yang ada hubungannya dengan kompetensi kita, apa coaching kompetensi. Jadi misalnya contohnya bagaimana kontrak dengan klien, eh, core kompetensi yang udah diajarkan oleh ICF, terus ada goal setting daripada motivation daripada klien itu sendiri,
terus adalah coaching teknik ya, misalnya reflektif, dan tools-tools yang lain gitu, powerful question dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu cakupannya daripada ini, kita konsentrasinya mungkin di sini kalau itu ya. Setelah itu strukturnya ya ini mah biasa ya, multiple choice. eh, Semua pilihan itu tidak ada yang dipenalize, nggak ada yang dihukum. Jadi kita bisa apa, kalau nggak ngerti ya isi aja apa apa adanya, itu tidak akan apa, didenda lah atau dikasih hukuman eh, kalau salah. Nah, passing score-nya itu nanti, oh biasa ini dihitung secara Di eh, next dulu boleh Pak oh slide-nya. Ini oh berhenti next, slide. oh Eh, next ini saya udah next, oh sebentar, oh enggak, sebentar, oh belum ya, oh Atau saya bantu share Pak oh eh, boleh, eh, boleh boleh, slide-nya, tapi sebentar, dikirim ke saya apa gimana? Kok Salbas oh punya nggak? Saya bantu sebentar, share. ini kok nggak bisa, sebentar, Kalau nggak dikirim ke WA-nya Coach Oh, Wimin enggak? eh, oh atau ini sebentar, udah kelihatan sih ini. Bisa di next ini ya. nggak bisa ya, ini kayak macet gitu nih, kenapa ya? Udah, aduh, kok macet. Tapi ini Ini udah keluar, udah nggak apa-apa. udah nggak apa-apa, tapi nggak bisa maju. Iya, Oh, oh ya ya, oke. udah. Oh tadi Eh, eh, freeze gitu ya kayaknya ya. Oke. iya, betul. Nah ini, ya ini tentang apa? Pertama skornya itu yaitu yang multiple choice, yang benarnya yang dihitung benar, terus tidak ada penalti gitu kalau salah isi. eh, nah nanti apa? Passing skornya itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan eh, skornya itu menurut skala lah. Jadi itu tuh linear lah ya. Kalau salah 5, angkanya dikurangi 5 kali satu satu skor per pertanyaannya. Nah, skornya itu bisa dari 200 sampai 600. Nah, yang 460 ini adalah batas minimum daripada skornya itu sendiri. Nah, ini apa, time extensionnya itu 60 menit untuk yang non apa, yang yang bahasa native-nya bukan adalah bahasa Inggris. Oh, ini kok mati lagi ya? Oh, ini nih. Agak, oh, agak, sebentar. Oh, oke. Oke. Nah ini jadi yang tadi saya cerita, ada 60 multiple choice dengan optionnya ada 4 respons, A, B, C, D, cuma satu yang benar. Jadi tidak mungkin ada dua yang benar. Nah, nah ini yang pertama-tama yang 2 menit itu kita baca exam instruction tadi, yang panjang itu. Nah itu yang kita biasanya mulai baca itu dulu, setelah 2 menit nanti dia akan mulai dengan tesnya. Section 1 itu 30 question, 40 menit. Nah, tapi ditambah dengan 60 menit ekstra dibagi dua, jadi 70 menit sebetulnya. Gitu. Di mana ada pause selama 10 menit. Gitu. Nah, tapi ya seperti yang tadi saya bilang, lihat aja di remaining time, jadi kita nggak usah bingung-bingung, kita lihat aja tinggal sisanya berapa lama. Gitu. Eh, nah, mungkin saya akan cerita apa namanya di dalam tesnya itu. Ini dia agak, pertanyaannya itu biasanya ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi kita itu harus berpikir kadang-kadang dan kadang-kadang ragu-ragu. Nah, dia itu punya suatu fasilitas yang namanya flag daripada pertanyaan itu.
Jadi kalau kita ada pertanyaan yang kita ragu-ragu, yang kita nanti akan balik lagi, kita kasih tanda dulu, oh ini yang saya akan balik lagi nih. Jadi kita flag dulu gitu. Jadi nanti kita kerjainnya bisa satu 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 kali kerjain dengan apa banyak soal-soal yang kita tunda dulu, yang kita flag. Nah nanti pada kali kedua kita bisa ngelihat yang flag-flag tadi itu kita lihat lagi sekali lagi kita review lagi gitu. Eh, nah ini saya ada beberapa contoh untuk melihat bahwa ya, ini misalnya contoh pertama adalah which of the following action is considered a violation of ICF Code of Ethics. Nah, ini kalau di sini dianya langsung bisa kelihatan ya. eh, misalnya dalam hal ini adalah yang B, engaging in romantic relationship with client itu yang melanggar daripada kode etik daripada ICF. Jadi ini nggak apa namanya nggak yang lain-lain itu nggak mirip gitu, yang satu violation, yang lain semua kelihatannya oke-oke, jadi nggak terlalu membingungkan gitu. Tetapi kalau kita lihat yang ini misalnya, eh, nah ini before beginning a new engagement with a corporate client, you are introduced to HR, to the coachee. Nah, the HR say will sort out the paperwork later, just start helping them, they really need support now, gitu. Jadi ini kalau ini pertanyaan ini ada suatu situasi di mana dia mau cepat-cepat mulai aja, nanti gampang lah untuk agreement-nya itu kita nanti terakhir. Nah, tapi kalau kita lihat itu kan kita tahu dalam Code of Ethics bahwa agreement itu harus di depan. Itu harus pertama-tama kita harus bikin dulu agreement jelas apa yang kita agree bersama, semacam kontrak gitu ya kan. Nah, jadi di sini ada dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini kadang-kadang kita kalau bikin coaching the client langsung itu pasti salah. Set up informal conversation with the client of HR clearly expectation juga ini nggak mengikuti code of ethics. Nah, yang C ini yang mungkin benar ya, pause the start of coaching until role, confidentiality, and financial statement are clarified and co-agree, ya kan? Nah, tapi antara C dan D ini dia agak sedikit-sedikit mirip, ya kan? Misalnya D ini ask the client if they are comfortable proceeding informally and document their verbal consent. Jadi yang D ini sepertinya boleh gitu ya kan, karena kita dapat izin daripada klien itu untuk mulai gitu. Tetapi yang benar adalah yang C gitu. Nah, ini yang menurut saya mau menunjukkan dua pertanyaan yang mirip-mirip, sepertinya benar dua-duanya, tapi kita harus menentukan gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kita kasih flag supaya nanti waktu kita balik lagi, kita bisa lihat gitu loh. Kita bisa pertimbangkan kembali lah jawabannya itu mana yang paling benar gitu. Iya, Pak Roy. Eh, eh, Ini yang masih sampai slide 11 di belakangnya example semua, Pak Roy. sebentar, Oke, satu ya. lagi. Satu Oke, lagi ya. Ya. satu lagi ya. Ini juga mirip lah ya. Ini you are engaged by a university coach to coach the several students under leadership development initiative. One of the students say, I want to talk about my depression. Nah, ini antara depression itu karena dia berarti ini boundary daripada coachingnya dilanggar gitu kan. Nah, ini yang apa namanya? Jadi nanti dia, nah ini yang jawabannya adalah yang benar adalah C, karena dia review the coaching and engagement to ensure both the coach and client understand the boundaries of coaching via versus therapy Ya, gitu. boundaries ya. Ya itu mungkin itu aja Pak. Ya, Cuma ya. ini hanya untuk menggambarkan bahwa apa namanya dia bisa mirip lah gitu. Ya.
Jadi nature daripada ini susahnya di situ gitu Pak. Cuma mau Ya, kasih tahu itu aja. ya. Oke, Thank you Pak Roy. Ya, oke, oke. thank you nih sharingnya. Banyak contohnya juga ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa melihat bersama-sama kita, bisa lihat bersama-sama bahwa contohnya kadang-kadang susah tapi kadang-kadang sangat jelas gitu ya Iya perbedaannya. betul, Ya, betul ya. Pak. Kita lompat ke berikutnya ya. Kusminda juga udah persiapan sesuatu untuk bisa di-share. Silakan Kusminda. Terima kasih eh, Pak Roy. Iya, Pak oke. Roy boleh di-unshare dulu, Pak. Oh iya sebentar. Iya. Eh, ini ini seperti macet nih. Tar, tar. Dimatikan, di apa? Ah, Di-unshare. oh, oke, oke. Sebentar. Iya, ya. Sorry, sorry, Ya, agak oke. agak kaku, jarang jarang share screen. Oke, Oke. oke, oke. Iya, eh, terima kasih Pak 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 Sarbas, Bapak Ibu, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin saya sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy. Cuma beberapa insight aja dari apa yang saya pelajari. Apa namanya disclaimer ini memang adalah hasil belajarnya saya sama ChatGPT. Jadi Oh, a- ada saya belajar dari kan ada soal-soal yang dari internet gitu ya. Terus iya. ada beberapa jawaban yang misalnya saya bingung atau saya jawab pun kemudian saya tanya lagi ke ChatGPT apakah benar jawaban saya dan kenapa. Sebenarnya kenapanya gitu. Walaupun saya tahu kenapa atau kalau misalnya Oh, saya tanya oke. kenapa gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi saya suruh sama ChatGPT coba rangkum deh pembelajarannya seperti apa. Jadi disclaimer dulu. Nah, ini jadi ada beberapa soal soalnya saya nggak tampilkan tapi seperti inilah kira-kira. Jadi ada soalnya yang kliennya bingung gitu ya. Nah, semua tadi seperti kata Pak Roy, semua opsinya kelihatannya benar gitu. Nah, yang kita Heeh. harus ingat memang kompetensinya tuh terkait apa nih soalnya. Kalau mengenai coaching mindsetnya, mengenai listen apa actively-nya gitu ya. Jadi respon yang paling benar. Semua jawabannya hampir benar. Oh ya, saya satu lagi mungkin mencoba mengingatkan juga kenapa dia menambahkan jam untuk ujian yang non English ya? Karena memang segitu susahnya bahasanya. Mungkin buat Mm-mm. saya nggak tahu. Jadi benar-benar antara misalnya nih antara advice, telling itu berbeda maknanya. Ya, gitu Mm-mm. ya Pak Roy ya mungkin juga Iya, Pak iya Sabit betul. masih inget ya. Jadi Iya, menurut iya. kita kok advice, tell kok sama kan misalnya kayak gitu gitu ya. Iya, Tapi itu iya. meaningnya beda. Jadi dia maunya yang benar gitu. Jadi pemahaman dari kosakatanya itu sendiri perlu gitu. Itu Iya. itu juga apa kalau misalnya teman-teman nanti dapat soal-soal dari internet banyak banget yang seperti itu. Dan Mm-mm. yang benar, yang nggak benar seperti apa gitu. Jadi lebih membingungkan aja sih menurut saya. Mungkin kita udah paham, tapi kalau kompetensinya kita emang benar-benar udah paham, mudah-mudahan bahasa Inggrisnya terjawab gitu sih Iya, gitu. betul, betul. Nah, ini juga nih hampir sama lah gitu ya si apa namanya si kliennya menceritakan situasi kerjanya gitu kan. Terus kan kita diajarin untuk bulleting itu ya, maksudnya mencatat kemudian menyampaikan kembali gitu. Nah, nanti ada jawabannya apakah jawaban apa namanya pertanyaan atau jawaban coachnya seperti ini. Itu hati-hati karena itu tadi apakah kita benar-benar listen actively-nya atau jangan sampai kita malah kejebak dengan kata-kata kita sendiri gitu. Mm. Nanti saya sharing ini deh kalau nanti pada saat belajar apa belajar soal-soalnya pasti nemuin. Nah ini pertanyaan pintar bisa salah gitu ya evoke awareness-nya ini. Jadi saya tuh lupa soalnya mohon maaf ya teman-teman saya emang beneran lupa tapi di internet sebenarnya banyak banget tinggal di apa dicari aja soal-soal ACC ICF banyak banget gitu. Nah, ini yang apa apa pertanyaannya tuh dari kitanya kok kesannya kita udah jam gitu ya ke ke terlalu jauh sementara mungkin si kliennya seharusnya jawabannya si kliennya masih perlu didengarkan gitu loh. Jadi belum ke evoke awareness-nya kira-kira Mm. gitu. Terus nah ini yang aku inget soal itu kayak kayak klien itu kayak sedih gitu ya ragu atau beremosional lah saat cerita gitu dia perlu sesi apa trust and safety kan sebenarnya ada pertanyaan yang kalau yang kayak gini jawaban coachnya seperti ini masuknya ke kompetensi apa itu juga ada yang kayak gitu juga ada tapi ada Mm. juga yang coachnya melakukan ini
apakah ini benar apa enggak gitu, atau sebaiknya seperti apa. Nah gitu. Jadi memang setiap pertanyaan itu kita langsung relate-kan dulu ini mengenai kompetensi yang mana gitu, supaya nggak salah menjawabnya. Jadi kalau misalnya, oh ini eh, apa kompetensi yang satu, ternyata yang dicari sama dia adalah kompetensi yang empat gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga banyak lah ya. Ini ini seingat aku ada nggak beberapa sih, ada pertanyaan terkait ini gitu. Si coachnya merasa sesi diamnya terlalu panjang kayak saya ya. Nah, apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang paling benar dilakukan oleh coach? Nah, itu salah satunya kayak gitu. Jawabannya adalah apa yang paling benar dilakukan oleh coach pada saat situasinya seperti ini gitu. Nah, kan apa namanya si coachnya melakukan apa, kita pilih yang menurut kita paling benar. Sekali lagi, lihat soalnya nanti akan menyasar ke kompetensi apa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang etik ini banyak banget dan aku, waduh, dia bolak-balik gitu ya Pak Roy ya, Ya bolak-balik betul. mengenai etik sampai gitu. Iya, iya, Jadi, iya betul betul. iya kan? Ini aku yang masih ingat itu adalah dia itu dia owner dari perusahaan itu, kemudian dia melakukan program coaching buat si karyawannya. Boleh apa enggak? Gitu. Ah, Iya kan ya Pak ya, jawabannya Iya. tuh kayak benar gitu loh semuanya gitu loh. Ini yang kita Betul harus betul. ingat lagi, potensi yang mana nih, itu yang benar-benar yang dipegangnya gitu. Tadi Iya, yang seperti contoh dari Pak Roy itu juga menarik tuh, itu juga ada tuh beneran keluar tuh. Jadi apa namanya yang terkait kode etik ya Pak ya, betul yang tadi betul. soalnya Pak Roy Heeh. ya Pak ya Iya, gitu. iya, Apa kalau misalnya dia saudara, ada dia atasan, dia bisnis ownernya gitu kan, iya, boleh iya. apa enggak Oh gitu itu kan? iya ya itu memang susah. Kadang-kadang Iya kan? masuknya kemana gitu ya Bu Minda. Nah, iya. Padahal sebenarnya emang kompetensi satu ini cuma menyasarnya tuh dalam banget kalau menurut saya, dan yang kadang-kadang maksudnya pada saat kita belajar soal-soalnya pun oh gitu ya. Makanya kalau saya sejujurnya saya banyak banget diskusi sama ChatGPT. Karena saya tanya, ini jawabannya apa sih? Kenapa gitu. Terus kalau Iya, misalnya jawabannya, kalau sama ChatGPT, kalau misalnya jawabannya kok bukan A, kenapa B? Nah, itu saya banyak banget nanyanya karena mungkin budaya kita juga gitu ya kan nggak apa-apa gitu ya. iya, Ternyata iya, secara kode etik nggak boleh kalau secara ICF. Jadi pemahaman iya, itu yang mungkin memang kita harus perkuat dengan diskusi dengan ChatGPT. Gitulah kira-kira. iya, Eh, iya. ada lagi yang gitu ya Pak. Jadi Ah, dia ini yang masih terkait dengan etika nih. Dia jadi coach, kemudian temennya ada yang nawarin buku yang terkait dengan apa gitu ya. Boleh apa enggak iya, dia menawarkan, yang gitu-gitulah gitu loh. iya, iya. Itu menurut Oke. saya tipis banget gitu jawabannya antara satu, dua, tiga. Balik lagi Iya, ingat ya, oke yang dimaksud dengan kode etiknya SCF apa gitu, kira-kira iya, itu. iya, Nah, ini juga coaching about speed gitu kan. Ini apa kelihatannya si si coachnya kalau dari case-nya gitu ya, dia udah siap nih untuk membuat apa action gitu. Padahal belum. Nah, itu Ah, apa action kamu selanjutnya? Nanti jawabannya ada yang apa yang eh, ya itu langsung ke action, ada yang masih evoke awareness-nya, ada yang listening gitulah kira-kira gitu. iya, Jadi oke, oke, iya. dari soalnya gitu ya, dari soalnya action kamu selanjutnya apa pertanyaannya. Jadi balik lagi soalnya nih mau nyari kompetensi apa gitu. Saya belajarnya waktu itu setengah mati loh. Ini kelihatannya aja kayak gampang sekarang, tapi kalau ditanya juga udah nggak bisa lagi kali. Iya Nah, betul. ini yang waktu itu aku juga apa namanya banyak nanyanya ke ChatGPT karena legal obligationnya di sana kan agak beda sama kita Hmm, gitu ya. hmm, Nah, yang tadi pertanyaan dari soalnya Pak Roy itu benar banget. Di sana apa-apa harus tertulis mengenai agreement, confidentiality, hmm, apa segala macam gitu. hmm. Jadi kalaupun apa ada surat panggilan dari pengadilan gitu ya, kalau kita ada surat ya udah kita langsung kasih gitu ya. Kalau mereka tuh ada mengenai etik ini ya Pak ya, oh Iya ternyata betul nggak betul. boleh langsung dikasih agreementnya seperti apa yang gitu-gitu. Iya, Kalau iya. misalnya kita mungkin di sini dengar
klien kita udah mulai, aduh gue besok mau bunuh diri aja deh gitu ya, kita langsung, lu harus ke psikolog gitu, lu harus ke RSJ, mungkin kita langsung gitu ya. Iya, Enggak. Nah ini nanti di jawabannya itu ada tahapan apa, ada jawaban paling benarnya harus ngapain gitu. Ya, iya, iya, saya iya. di awal tuh sama ChatGPT gini, ya kan dia udah bilang mau bunuh diri ya, saya saranin aja langsung ke psikolog. Ternyata nggak gitu, kata si ChatGPT, kamu harus begini begini. Lihat dulu pertanyaannya kemana, kondisi ke psikocinya seperti apa, gitu ya Pak Roy ya. Iya, ya. Ini mungkin boleh saya tambahkan. Ada Heeh, waktu itu ada pertanyaan begini, itu menjebak sih Bu. Jadi dia ya, bilang kalau dia kita tahu ini dia harus ke konselor. Udah gitu dia bilang, kita bilang kan di situ ada dua Pak. Apakah kita harus apa namanya berdiskusi dulu dengan mereka apa kita mm-mm, itu langsung mau kasih ke konselor iya, atau kita mau mesti gali dulu apakah benar-benar dia perlu konselor apa enggak. Itu udah betul. deket kan. Nah, tetapi di situ di salah satu itu after discussing. Jadi itu udah diskusinya sudah terjadi gitu loh, Bu. Iya Jadi kan? udah langsung aja. Jadi gitu. Jadi kita kadang-kadang kejebak kan karena satu kata itu after discussing. Nah, itu Berarti yang kan kita udah harus gitu ya. hati-hati. Jadi udah didiskusi kita udah tahu bahwa itu harus ke konselor gitu. Ya. Jadi nggak usah dieksplor lagi apakah dia benar-benar kayak counselor atau bukan. Enggak Nah, gitu loh ya gitu. Ada yang Oke, gitu oke. sih. Iya, bener Pak. Ya, Jadi itu yang saya pikir, aduh kalau saya native saya emang orang Inggris, mungkin saya nggak susah. Native saya berbahasa Inggris betul, mungkin nggak terlalu betul. susah. Ini masalah bahasa juga karena lebih ke sense-nya, bukan sekedar Ya, grammarnya ya. gitu ya, tapi ya, sense dari kalimat itu ya Pak Roy ya, kalau buat Iya, saya betul. gitu. ya, ya. Ada satu lagi yang ini yang Oke. kadang-kadang nggak ada hubungannya ya. Misalnya Mm, seperti di tengah jalan itu coachingnya diberhentikan. mm-mm. Nah, terus dia mau minta partial refund. Jadi biayanya kan dia bayar duluan, terus harus Iya, dikembalikan. Itu boleh apa nggak boleh gitu loh. Wah, itu juga kadang-kadang itu Ya, di luar konteks sih ya, betul, konteks betul. etikal atau apa. Itu kan masalahnya policy aja mau boleh Ya, oke. refund apa nggak refund gitu. Ya, Coach betul Minda. nih. Ya, Coach yang Minda. gini nih juga. Hmm. Kita lanjut sedikit karena waktunya ya bentar lagi udah jam Oh, 8 oke, ya. oke. Ya, Kita udah coba. terakhir kok ini. Ya, oke, oke. Ini Eh, sama sih tadi yang apa ya. mengenai Hmm. apa ethical itulah banyak soalnya terkait itu gitu. Ya, thank you Coach Minda, thank you. Ya, kerasa ya teman-teman yang ikut di call ini bahwa semangat dan excitementnya sekalian juga anxiety-nya masih terasa ya dari rekan-rekan Masih yang ini. masih padahal udah hampir 2 bulan. Ya, 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 Saya udah hampir 2 bulan masih ya, merasakan. ya, ya, oke. Iya, Eh, iya. Thank you ya for sharing ya with full heart makanya bisa sampai begitu berceritanya. Ya, tapi kita bisa lari ke sesi berikutnya ya, sambil mungkin nanti moga-moga teman-teman Mm, bersedia untuk nambah sedikit kalau ada agak memanjang nih sudah mendekati 5 menit dari jam mm. 8. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang rekan-rekan yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat silahkan. Ini materi saya share aja silakan kalau dia mau baca. Ya, ya, ya. Ditaruh di itu ya. Iya, udah. Ya, terima kasih Coach Minda. Ya, ya. Kita atau ini ada yang bertanya di chat kolom chat ya. Oh iya, Ya, ada apakah ada. apa izin dari eh, ke Kak Syafitri Murni ya? David. Apakah yang dapat membuat tes gagal? Mungkin bisa bercerita rekan-rekan Pak Roy atau Coach Minda. Mm. Kalau menurut saya Mungkin kita salah jawab. nasihat saya sih gini ya, yang kompetensi dan code of ethic itu memang harus sedikit dihafalkan, tetapi yang penting ngerti gitu Mm-mm. loh. Kadang-kadang yang referral misalnya contohnya itu ternyata itu ada hubungannya kalau kita dapat komisi atau apa itu kita seolah-olah harus lebih terang. Mula-mula saya nggak ngerti kok ada hubungan apa referral gitu. Jadi kita Ya, ngerti dulu, tidak benar-benar pure dihafal, tapi tetap kita harus hafal sih. Kalau nggak dihafal juga kadang-kadang ada aturan-aturan yang memang nanti ditanyakan gitu aja. ya, ya. Nggak tahu Oke, Bu Minda ada Bu Saya tuh Minda. apa lagi? banyak terbantu dari apa sharing YouTube dari Coach Harbas waktu itu. Jadi Ah, benar-benar dibahas per betul. poin-poin dari kompetensi sama etik
Di situ tuh salah satu itu kalau referral itu sebenarnya ada di setiap poin-poin itu. Nggak harus dihafal sih, bener waktu itu Coach Harus bilang dengerin aja gitu ya, diulang-ulang jadi biar Betul. melekat di kepala. Mungkin tipsnya itu juga bisa, itu membantu saya banget memahami mengenai setiap kompetensi di poin-poinnya. Jadi Ya. nggak hanya nebak. Saya sampai dibilang sama ChatGPT gitu, kamu nebak banget. Kayaknya udah kok ikrip banget nih sama Oh, ChatGPT ya. ikrip banget sampai Iya, berantem-berantem, Coach. iya. Cuman Ya, mungkin salah satu apa nasihat juga dari saya tentang ChatGPT, kayak saya bikin Hmm, soal-soalnya itu saya minta ChatGPT untuk create pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya yang berbau-berbau ICF gitu. Nah, kalau kita belajar dari situ, hati-hati karena ChatGPT itu akan menghasilkan soal-soal, tapi tidak ada yang mirip-mirip seperti yang sesungguhnya gitu loh. Jadi betul. itu benar-benar kelihatan langsung, oh ini pasti benar gitu loh. Jadi nggak benar-benar real sama gitu loh. Itu aja. Iya, iya, iya. Ya, betul. kalau pendapat saya apa yang bisa membuat gagal, sebenarnya kan tes ini ada 3 part ya. Ethics, Dua nih. Oh, oke. compliance, ethics ya, terus satu part lagi kompetensi, Mm-mm. satu part lagi benderis ya. Kadang Iya, kalau kita karena materi banyak pembelajaran yang sering kita dengar banyak terkait dengan kompetensi, kita mungkin kurang memberikan perhatian yang cukup pada ethics dan boundaries. Hmm. Jadi tetap harus memberikan perhatian yang cukup. Begini boundaries mm-mm. soalnya kira-kira kayak apa? Ethics dia biar biasanya soalnya kira-kira kayak apa? Mm-mm. Gitu ya. Jadi di Iya. balance itu. Kalau saya 30 30 40 ya nanti bisa dicek di website ICF Mm-mm. berapa part yang ethics dan berapa part yang kompetensis dan beneris. Ya, Mm-mm. ada berikutnya lagi tuh yang malam coach dari Pak Siang. Halo Pak Siang Surabaya ya. Monitor Pak Siang. Malam coach Ya, ada kenapa? referensi ya mantap Pak Siang. YouTube yang bisa dan lain-lain yang soal tes ACC ya. Ada teman-teman yang referensi YouTube-nya bisa di-share. Coach Minda atau Pak Roy. Saya yang waktu itu Coach Harbas kasih, Coach. Ya. Oh iya, yang Nanti di Ya, WA kompetensi grup yang aja kali update ya. tahun ya, Heeh. 2025 Nah, ya. iya, update Iya, tahun iya. 2025 itu Ya, ada itu, di itu. websitenya ICF ya. free. Oh, Heeh, mungkin ada saya tambahkan sama YouTube YouTube. daripada Coach Jedi disebutnya itu. Dia Jedi karena namanya apa ya nama satu nabi itu, tapi dia singkat jadi Jedi. Nah, itu Hmm, bagus. Core kompetensinya dia lebih 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 apa? Karena dia ngenerangin juga satu orang, jadi semuanya lebih jelas. Itu mungkin tambahan aja sih daripada yang official daripada ICF. Ya, ya. Gitu. Ya, nah, Pak Siang ya, ada yang dari YouTube channel oh ini ada nih. Heeh. ICF ya, nanti kita share di grup ya Pak Iya, Siang. oke. Dan di situ ada yang membahas khusus kompetensi, ada yang membahas khusus ethics ya. Tapi kayak saya nggak ingat ada yang mungkin boundaries ada di dalam ethics some part ya. Iya, Dan jadi eh, itu yang kita dengerin ulang-ulang tapi kita juga mesti aware dengan update-update-nya yang terbaru yang mereka juga bikin videonya juga sih ICF ini pakai YouTube channel jadi kita berbasis di YouTube channel officialnya walaupun banyak yang lain juga seperti Pak Roy barusan sampaikan ya yang mm, lain-lain cuman Mm, yang saya nikmati dari mendengarkan YouTube adalah dia tidak membaca apa yang kita bisa baca di PDF kan mm, atau di enggak ya. website. Dia menceritakan konteksnya gitu. Jadi itu memperkaya sih kita pada saat memahami standar-standar ini. mm-mm. Ya, ya. Betul. Ada lagi pertanyaan teman-teman atau mau menyampaikan? eh, Saya boleh ya, menyampaikan silakan. ya. Ya, Ya Kan boleh. tadi ada yang tanya tentang apa yang bisa membuat gagal. Nah, pas kasusnya tuh saya tanggal 18 Desember saya gagal, Hmm, jadi fail. Jadi eh, saya tuh waktu itu cara saya menjawab, saya baca teliti, terus saya jawab, terus saya nggak review. Jadi eh, sekali jalan sampai terakhir. Nah, skornya lulus kan itu satu soal dinilai 10 ya.
Kalau benar semua 60 kali 10 600. Passing score-nya 46 soal kali 10 sama dengan 460. Nah, nilai saya tuh 454. Jadi kalau satu soal lagi bisa, mungkin saya bisa passing score. Jadi mungkin kalau dalam kasus saya kan ambil lagi nanti 5 Maret. Untuk mendatang saya jadi belajar bahwa eh, mereka tuh udah kasih fasilitas flag, udah kasih fasilitas review, itu baiknya dimanfaatkan sebenar-benarnya. Sebab saya nggak nge-flag, nggak review. Itu terlalu terburu-buru. Jadi mungkin belajarnya seperti yang Coach Minda sama Coach Roy bilang, belajar benar-benar dan poin-poinnya dimengerti benar, dan kalau bisa poin-poin yang dimengerti itu dihafal, kemudian pada saat tes ya tenang aja, jangan lupa untuk benar-benar supaya di-review. Ya, Udah ya, pastinya. terima kasih Bu Aike dan appreciate ya vulnerability-nya untuk cerita ya. Uh, jadi memang keseimbangan itu ya dan apa antara ketiga part itu ya, kompetensi, ethics dan juga boundaries. So, itu yang perlu terus kita lihat ya. Ada teman yang mau menyampaikan atau bertanya lagi yang lain? Atau kalau tidak bisa, bisa dituliskan di kolom chat ya, silakan. Saya mau nanya dong Coach Harbas. Oh, boleh dong. Coach Wulan, silakan, Coach. Eh, untuk lihat tempat-tempat tesnya tuh di mana sih? Pasti kan kita nyari yang paling dekat Oh, sama kita dong, gitu maksudnya. betul, betul, Saya betul. pengen tahu dong itu ngeliatnya di mana gitu. Thank you. Thank you. Ya, ya. Memang kalau karena dia terkait dengan vision view itu ya pada saat kita di flow-nya itu, pada saat kita mendaftar, kemudian dinyatakan, terus kita bayar, eligible kemudian bayar, nanti kita akan dapatkan email yang memberitahu bahwa Anda bisa mulai tes. Nah, itu di situ di email itu ada linknya, Coach. Ya, di link itu nanti kita klik, kita ikutin link yang dari email itu, kita akan tahu tuh di mana saja itu tes centernya. Dugaan saya sih karena dari pengalaman teman-teman ini ya, yang ada yang yang nggak siap dan segala macam, tidak semuanya kredibel ya, jadi bisa sangat pasti itu keluar masuk ya listnya ya dengan komplain-komplain yang masuk. Saya rasa sih begitu. Jadi eh, dilihat aja nanti di bagian email itu. Tapi saya belum pernah punya pengalaman ya kalau kita nggak dari email itu ya. Atau emailnya nanti saya coba klik lagi emailnya masih bisa. Kalau kalau masih bisa nanti saya share ke Kosulan ya linknya ya Kosulan. Thank you Coach Harbas. Ya, ya, Sama ya. nanya itu kalau misalnya udah ada eh, nama-nama tempatnya gitu, apakah setiap tempat ada kontak person yang bisa dihubungi gitu. Jadi sebelum kita datang kan sekarang lagi pada hujan deras dan banjir di mana-mana nih. Betul, betul. Maksudnya bisa ditelepon dan apakah appropriate or something like that gitu. Ada, Eh, ada kontaknya. ada ya kontaknya ya. Ada. Ingat Jadi ya. pada Ya, saat oke. kita daftar itu nanti kan ada alamat kontak person, alamat Hmm. apa namanya kantornya lah, telepon kantornya gitu. Ya, ya. Terima kasih. Ya mungkin saya tambahkan Pak Harbas itu kalau linknya yang Pak Harbas tadi bilang kita akan dibawa ke list yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau saya kan tinggalnya masih terdaftar di Jakarta, yang keluar Jakarta, padahal saya mau Hmm, ikutnya di Bandung. Jadi kita harus nyari lagi tuh ke bawah-bawah iya. yang Bandung gitu. Tapi kalau alamat yang diberikan dan yang sekarang itu sama, ya udah langsung akan keluarnya dekat-dekat kita, paling dekat dengan kita, gitu, secara otomatis. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Masih di mute Coach Sarbas. Coach Safitri yang katakan silakan, Coach. Iya, terima kasih. Maaf belum bisa buka kamera. Saya mau tanya, hmm, kan ada 100 jam. Nah, saya tuh kan kendalanya tuh adalah memenuhi 100 jam. Mungkin sekarang kayak baru 60 gitu ya. Nah, sebenarnya tuh em, baru 60 jam. Sebenarnya tuh kalau misalnya, ya memang kan di situ kan diminta eh, apa ya, declare gitu kan ya. Tapi misalnya nih, karena kendala waktu dan lain-lain gitu kan, saya tetap ikut ujian gitu. Apa
maksud saya gini, mana yang harus saya perkuat sebenarnya? Apakah saya perkuat dengan membaca kode etik dan lain-lain gitu, atau tetap saya harus maksimalkan 100 jam itu agar bisa menjawab semua soal-soal yang tadi coach sampaikan. Itu sih, karena saya galau nih. Karena memang sekarang saya masih kerja, jadi 100 jam itu kayaknya susah banget dipenuhin karena waktu dan lain-lain. Tapi satu sisi saya juga pengen ujian. Itu sih, coach. Over to you, Coach Minda dari Cepcom, monggo 100 jam. Saya baru mau bilang boleh bergabung dengan program kami. Jadi kita saling Ah, barter coaching dengan teman-teman juga yang mencari 100 jam. Ini kalau oke. pengalaman saya pribadi sih mungkin tidak applicable buat semua. Tapi ternyata 100 jam itu memang memperkuat pemahaman kita tentang kompetensi itu. Soal itu bisa dipelajari, yang namanya juga teori bisa dipelajari gitu ya. Tapi feel-nya tadi yang tadi saya sampaikan, Pak Roy juga setuju, bahasa pertanyaan itu lebih banyak ke pemahaman, bukan sekedar apa kita tahu mengenai teorinya gitu. Ini menurut saya. Jadi kalau masih, mohon maaf, kalau masih 60, menurut saya nggak melarang. Ini masalah integriti Iya, iya, masing-masing gitu ya. betul. Tapi pemahamannya beda, Kak. Beda, Kak Fitri. Hmm, Pemahamannya tentang soalnya nanti akan berbeda kalau kita 50 jam, 70 jam, 100 jam menurut saya beda. oke. Dengan soalnya juga gitu kalau menurut saya. Oke, oke. Terima kasih. Semoga menjawab ya Kak Fitri ya. Ya, dan terus apa? Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan lain? Teman-teman tidak ada yang sedang mau memperpanjang ya? Atau ada yang mau memperpanjang? Ada ya, mungkin ada yang mau memperpanjang ya. Di beberapa part ada yang memperpanjang. Oke, saya rasa kalau tidak ada lagi, saya minta izin untuk diakhiri sesi ini. Kayak sesi coaching aja pakai minta izin ya. Iya. Sebelum ditutup, mungkin ada tanggapan terakhir atau sharing terakhir atau kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini silakan monggo. Apa nih kata-kata hari ini Coach Minda nih? Kalau Mari saya beropos. sih, Ya, kalau ya. kakak-kakak belum masih mencari jam, silakan bergabung dengan coaching hours program kami. Nanti Nah, saya sharing lagi di WA grup besar gitu ya. ya, Silakan masuk, nanti tinggal pilih temannya. Karena memang kita udah komit yang ada di grup itu boleh diajak siapapun untuk coaching gitu. ya. Terima kasih Kak Jualan, Minda. Terima jualan kasih. program. Ya. Ada lagi Ya, kata-kata hari ini ya Pak Roy? ya Ya, mungkin yang saya mau tambahkan juga ya kita memang core value daripada ICF itu adalah salah satunya adalah professionalism gitu loh. Jadi memang kita nggak dimintakan bukti bahwa kita udah 100 jam, tapi mungkin sebagai professionalism mungkin ada baiknya kalau kita memenuhi itu gitu loh. Itu pendapat saya juga pribadi loh gitu. ya. Terima Ya, kasih kira-kira untuk nambahin itu. Pak Roy. Ya, ada rekan lagi. Eh, Pak Siang ya akhirnya kelihatan. Gimana Pak Siang? Aman Pak? Surabaya aman? Waru-waru. Aman-aman, ya masih banyak para Ya. Bapak Ibu coach ya sudah sharing. Pak nanti yang Pak Arbas tadi yang ditulis di Zoom nanti bisa tolong di-share di WA group ya Pak ya, Oh coach iya. ya. Karena saya pindah 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 Zoom ke laptop ini hilang semua Oh, yang tadi. oh yang ini ya, Ya, yang di chat baru sampai chatbox ya. rumah. Ya, 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 oke, ya, masih jelas sekali ya. Tinggal nanti saya harus belajar dulu nanti. ya, oke. poinnya. Semangat teman-teman semua. Dan Iya. Iya, gitu. izinkan saya untuk menutup call ini ya. Ya, ya Ya, good luck untuk terima semua. kasih banyak. Good luck, Mau Sukses foto sukses. dulu semuanya. siapa yang bisa Oh mengambilkan fotonya? iya, Iya, betul, foto dulu ya. boleh. Saya Ya, ambil ya. Nih ya, Kak Tuti Oke. sama Kak David nggak mau buka Zoom nih. Ya, gitu ya. dong. Kan Oke, kelihatan oke. mukanya. Oke, Ya. saya foto ya. 1, 2, 3. Ntar, ntar, ntar. Susah punya saya. Ntar, tuh, ulang, 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 ulang. Oh, ulang lagi loh. Ulang. Ya nih, soalnya agak ribet. Oke, 1, 2, 3. Tuh nggak bisa, aduh nggak bisa. Gimana dong? Oh, Saya bantu. Bisa. Oke, siapa Kak. Maaf, sebentar? maaf. Ribet ternyata. Bisa Oke, nggak? Kak. 1, 2, 3.
Terima kasih Kak Ulan. Ya, Makasih, Terima Kak. ya, kasih. selamat juga sharing-sharingnya. teman-teman. Semangat ya Baik. Ya, belajarnya. selamat Terima istirahat. kasih Sampai ketemu. sharingnya, Ya, Coach. Selamat Selamat malam. Selamat malam. malam. Makasih sharingnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.